Ilustrasi yang dipakai sejauh ini adalah dalam bentuk pernyataan bahwa rata-ratanya sama dengan, atau rata-ratanya lebih besar sama dengan, atau juga rata-ratanya lebih kecil sama dengan. Sehingga kita mampu membentuk distribusi sampling yang relevan untuk penetapan daerah penerimaan atau penolakannya. Nah, bagaimana jika pernyataan tentang parameter populasinya berupa rata-ratanya tidak sama dengan, atau rata-ratanya lebih besar dari, atau bahkan rata-ratanya lebih kecil dari? Misalnya dalam hal adanya perbaikan mutu kerja, maka rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merakit sebuah alat telah turun dari sebelumnya yang 30 menit. Sehingga ada klaim yang harus dibuktikan bahwa rata-rata hitung populasinya adalah kurang dari 30. Nah, bagaimana kita akan memiliki distribusi sampling tentang rata-rata dari populasi yang rata-ratanya bukan 100? Manakah yang bukan 100 itu? Atau distribusi sampling dari populasi yang rata-ratanya kurang dari 30. Yang berapakah kurang dari 30 itu? Distribusi sampling tentang rata-ratanya tidak terdefinisikan. Kalau kita tidak mampu membangun distribusi samplingnya, bagaimana kita akan mendasari penetapan daerah penolakan hipotesisnya? Ini akan dipecahkan dengan cara sebagai berikut. Kita akan membuat prosedur uji dengan desain hipotesis yang mempunyai dua buah hipotesis yang bersifat collectively exhaustive sehingga mencakupi seluruh kemungkinan nilai, dan mutually exclusive sehingga kedua hipotesis tadi bersifat komplementer. Kalau bukan yang satu, pastilah yang lain. Keduanya akan berupa hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA, atau kadang-kadang disebut juga H1. Dengan hipotesis 0 yang mengandung unsur sama dengan, sehingga selalu dapat dibuat distribusi samplingnya. Jadi, prosedur ini adalah untuk menguji hipotesis 0. Sekali lagi, prosedurnya untuk menguji H0, hipotesis yang mengandung unsur sama dengan, yang dapat dibuat distribusi samplingnya. Sedangkan pernyataan awal tentang parameter yang akan diuji bisa jadinya bertempat di H0 atau bertempat di HA, tergantung apakah dia mengandung sama dengan atau tidak mengandung sama dengan. Apakah ini akan menimbulkan masalah? Tidak, karena hipotesis 0 dan hipotesis alternatif bersifat komplementer. Maka hanya bisa salah satu yang akan kita dukung. Bila kita tidak menolak hipotesis 0, berarti kita menolak hipotesis alternatif. Sebaliknya, bila kita menolak hipotesis 0, berarti kita menerima hipotesis alternatif. Langkah kedua dari prosedur pengujian adalah menetapkan kriteria. Ya, kriteria dalam rangka menolak H0. Dalam situasi apa kita akan menolak H0? Tentu saja menolak H0 atau tidak bisa menolak H0 didasarkan atas analisis distribusi sampling. Ya. Penolakan tersebut dilakukan pada tingkat keyakinan tertentu. Tingkat keyakinan itu disimbolkan dengan 1 minus alfa. Secara diagramatis, kriteria itu ditunjukkan berikut ini. Daerah penerimaan sebesar 1 minus alfa yang di tengah, catatan, istilah daerah penerimaan sesungguhnya kurang tepat karena dalam pengujian hipotesis
tidak tepat menyatakan menerima atau menolak. Konservatisme karena hanya berdasarkan hasil sampel hanya dapat dinyatakan dalam bentuk menolak atau tidak dapat menolak H0. Ya. Menolak ketika di daerah penolakan itu yang berwarna merah, sedangkan bila di daerah yang selebihnya yang warna biru tidak dapat menolak. Ya. Maka daerah penolakannya adalah sebesar alfa per 2 yang ada di ujung kiri dan kanan. Ya. Dari daerah penolakan sebesar alfa, saat ini harus dibagi 2 di kiri dan kanan. Batas penolakan itu pada nilai kritis adalah sebesar minus Z alfa per 2 dan plus Z alfa per 2. Ya. Maka sesuai dengan gambar tersebut, nilai statistik sampel X bar akan ada di daerah penolakan bila dalam skala Z adalah lebih kecil daripada minus Z alfa per 2 atau lebih besar daripada plus Z alfa per 2. Selanjutnya, prosedur uji akan mengkonversikan statistik sampel yang dipakai dalam pengujian ke dalam skala Z dengan formula konversi yang sudah kita kenal selama ini. Tentu saja X barnya itu akan dikonversi ke dalam skala Z berdasarkan mu yang dihipotesiskan atau mu 0. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan, yaitu dengan cara menilai apakah nilai statistik uji berlokasi di daerah penolakan atau tidak berada di daerah penolakan, sebagaimana dinyatakan pada langkah kedua tadi. Pernyataan dalam kesimpulan bisa berupa menolak atau tidak menolak H0, yang dilanjutkan dengan menyimpulkan apakah pernyataan tadi yang diuji itu ditolak atau tidak dapat ditolak. Jadi, prosedur itu ada 4, yaitu desain, kriteria, statistik uji, dan kesimpulan. Kita lanjutkan dengan variasi desain hipotesisnya. Ini adalah prosedur yang sudah kita lihat sebelumnya. Karena H0 adalah mu sama dengan, sehingga HA adalah mu tidak sama dengan, sehingga daerah penolakan H0 di ujung kiri dan kanan pada distribusi samplingnya masing-masing sebesar alfa per 2 sebagaimana yang terlihat di gambar ini. Lantas ada alternatif desain, yaitu bila pernyataan tentang parameternya adalah mu sekurang-kurangnya, atau misalnya mu lebih kecil dari, ya. Dalam situasi mu lebih kecil dari, dia akan ditempatkan tidak di H0 tapi akan ditempatkan di HA. Kalau HA-nya adalah mu lebih kecil dari, dengan sendirinya H0-nya menjadi lebih besar sama dengan. Ya. Untuk kriterianya, karena kriteria adalah untuk menolak H0, maka posisinya akan sesuai dengan keadaan untuk HA. Jadi akan mempunyai tanda seperti HA. Seperti juga ditunjukkan oleh gambar yang kedua ini. Selanjutnya ada statistik uji. Dalam bentuk konversi X bar ke dalam skala Z. Ditutup dengan kesimpulan berupa menolak atau tidak menolak H0. Kemudian ada alternatif situasi yang lain untuk desainnya, yaitu bila H0 dan HA-nya adalah seperti ini. Perhatikan bahwa tanda wilayah penolakannya adalah bersesuaian dengan HA.
Seperti juga yang ditunjukkan oleh gambar ini. Selanjutnya ada konversi statistik sampel X bar ke dalam skala Z dan ditutup dengan kesimpulan berupa menolak atau tidak menolak H0. Kita lihat contohnya. Ini contohnya. Ya, sampel sebesar 25 dari populasi normal untuk menguji apakah mu 43. Sementara itu sigma diketahui yaitu sebesar 15. Melakukan pengujian hipotesis tentang rata-rata populasi membutuhkan informasi sebagai berikut. Pertama adalah pernyataan tentang parameter yang akan diuji. Pada soal dinyatakan bahwa kita akan menguji apakah rata-ratanya sebesar 43. Jadi ini merupakan pengujian dua arah. Dua arah karena daerah penolakannya ada di kiri dan kanan. Ya. Kemudian perlu adanya tingkat keyakinan 1 minus alfa dalam contoh 0,95. Informasi ini diperlukan untuk bersama-sama dengan desainnya menetapkan batas daerah kritis atau daerah penolakan hipotesis. Ketiga, nilai X bar, sigma, dan N untuk mendapatkan statistik uji atau statistik hitung dalam skala Z. Berikut adalah prosedur ujinya. Pertama adalah desain. Dengan H0 adalah bahwa mu adalah sama dengan 43, diberi tanda tik di ujungnya itu untuk menunjukkan disinilah posisi dari pernyataan yang akan diuji. Ingat bahwa pernyataan yang akan diuji bisa berlokasi di HA juga. Dengan H0 yang demikian, maka kita mempunyai hipotesis alternatifnya. HA adalah tidak sama dengan mu tidak sama dengan 43. Selanjutnya adalah kriteria dalam rangka menolak H0. Dengan tingkat keyakinan sebesar 0,95, maka kita akan menolak H0 bila Z statistik lebih kecil daripada minus 1,96. Atau Z statistik lebih besar daripada plus 1,96. Selanjutnya adalah statistik uji. Maksudnya adalah nilai statistik hitung. Dalam hal ini adalah konversi X bar ke dalam skala Z. Ya. Karena kriterianya tadi dalam skala Z. Ya. Nilainya adalah minus 1. Dengan Z statistik sebesar minus 1 yang berada di daerah penerimaan hipotesis, maka disimpulkan bahwa tidak cukup alasan untuk menolak H0. Kita lanjutkan.